Bertemu kembali dengan Ibu Krisnawati dalam pembelajaran metodologi penelitian keperawatan untuk pertemuan pertama. Berdasarkan dari RPS kita, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian keperawatan dengan 6 sub pembahasan, yaitu tentang hakikat ilmu pengetahuan dan penelitian. Kemudian yang kedua, pendekatan metodologi penelitian. Ketiga, pendekatan penelitian. Keempat, perkembangan metodologi ilmu pengetahuan. Dan kelima, implikasi penelitian serta isu strategi saat ini dalam penelitian keperawatan. Nah, untuk tujuan instruksional kita pada pertemuan pertama ini adalah harapannya mahasiswa akan mampu memahami konsep dasar penelitian keperawatan. Nah, di dalam konsep penelitian keperawatan ini ada beberapa hal yang menjadi dasar ketika seorang mahasiswa keperawatan atau perawat yang akan menjadi peneliti pemula. Nah, yang pertama yaitu tentang hakikat ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang kedua tentang pendekatan penelitian, baik itu bersifat induktif maupun deduktif. Kemudian yang ketiga, pendekatan metodologi penelitian, berpikir dan bersikap ilmiah, serta urgensi metodologi penelitian dalam pengembangan ilmu teknologi. Kemudian perkembangan metodologi ilmu dan pengetahuan, mencari kebenaran, definisi penelitian, klasifikasi penelitian, karakteristik penelitian, dan kegunaan penelitian. Sebagai dasar, Bapak dan Ibu, bahwa dalam perkembangan ilmu keperawatan terdapat keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara teori dan konsep atau body of knowledge, keperawatan maupun praktek keperawatan dan penelitian di bidang keperawatan. Nah, kualitas pelayanan keperawatan di tatanan klinik dan komunitas ini sangat ditentukan oleh pelayanan prima atau unggul yang diberikan oleh seorang perawat. Nah, pelayanan prima dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan melaksanakan setiap tindakan keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur atau yang biasa kita sebut dengan SOP. Nah, SOP ini dikembangkan dari teori dan konsep keperawatan yang telah teruji, mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien. Nah, SOP-SOP yang dijalankan oleh perawat tersebut diupdate setiap saat sesuai dengan bukti hasil penelitian. Nah, itu dasarnya Bapak dan Ibu. Nah, karena ilmu keperawatan ini termasuk disiplin ilmu yang mempelajari juga perilaku manusia. Nah, setiap perilaku manusia itu unik dan kompleks adanya, istimewa di setiap pribadi manusia. Nah, perawat membantu dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk hidup, baik itu kebutuhan tersiernya, sekundernya, primer, psikologi, secara holistik dan komprehensif. Nah, paradigma ilmu keperawatan ini adalah menyatakan bahwa manusia itu mampu untuk beradaptasi. Kemudian, saat ini perawat memang dituntut untuk memahami dan mengerti kebutuhan dan keinginan pasien, walaupun manusia memiliki banyak kebutuhan dan perilaku yang berbeda, unik, dan kompleks. Nah, keunikan dan perbedaan inilah yang mendorong perawat perlu melakukan penelitian terhadap respon pasien tersebut atas standar operasional yang sudah kita jalankan. Nah, tujuannya pastinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan seorang perawat dalam melayani pasien di berbagai tatanan setting pelayanan kesehatan. Untuk mendasari penelitian keperawatan ini, perawat perlu memahami hakikat ilmu pengetahuan dan penelitian. Dasar yang pertama adalah keingintahuan terhadap suatu fenomena atau masalah yang mendorong manusia untuk terus mengkaji dan menelitinya. Sehingga ini akan memberi dampak pada mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Manusia mulai meneliti dan mengadakan percobaan
dengan menemukan secara tidak terduga, bisa juga terjadi percobaan dan kesalahan atau trial and error atau melalui metode penelitian ilmiah. Nah, hal-hal seperti ini, baik itu terjadi disengaja, tidak disengaja, salah, benar, ini akan menambah hasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam keperawatan. Kemudian ada 4 cara manusia memperoleh pengetahuan yang nanti akan diaplikasikan kita ke dalam penelitian yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah panca indera. Kedua, perasaan. Ketiga, pikiran atau rasio manusia. Dan yang keempat adalah intuisi atau kepekaan. Di dalam ilmu pengetahuan, pengetahuan itu didapat melalui satu metode ilmiah. Nah, di dalam metode ilmiah ada tahapan dan ketentuan tertentu. Yang kedua adalah logis. Semua yang kita lakukan dapat dinalar dan masuk akal. Dan yang ketiga, empiris. Ada data yang dapat diamati dan diukur, yang biasanya dapat diamati dan diukur menggunakan panca indera. Pada penelitian awal dasarnya, pendekatan penelitian itu ada dua, yaitu secara deduktif maupun induktif. Tujuannya pasti mengarahkan peneliti dari mana memulai sebuah penelitian dan pada akhirnya apa yang akan ditemukan. Pendekatan penelitian deduktif ini pemikirannya adalah dari hal umum ke khusus. Contohnya pada penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji suatu teori dan menguji hipotesis. Yang kedua adalah pendekatan induktif. Ini biasanya pemikirannya dari hal khusus ke umum yang biasanya dilakukan pada penelitian kualitatif. Ini serangkaian pendekatan penelitian kuantitatif dengan cara berpikir deduktif umum ke khusus. Diawali dulu seorang peneliti harus mempelajari tentang teori. Nah, kemudian dari teori ini akan ada hipotesis atau jawaban sementara, dugaan sementara. Nah, hipotesis yang kita duga sementara itu lalu akan kita lakukan pengumpulan data dan dari pengumpulan data ini akan dikonfirmasi apakah hipotesis atau jawaban sementara itu kita terima atau ditolak. Nah, hasil hipotesis diterima atau ditolak ini bentuknya adalah suatu temuan. Nah, temuan yang mendukung suatu teori ini akan menambahkan hasanah teori tersebut. Tetapi jika itu ada temuan yang berbeda, maka teori akan direvisi. Ya, ini dapat disampaikan ke khalayak bahwa dari hasil temuan itu ada revisi. Sedangkan induktif ini biasa dilakukan pada penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan hipotesis, untuk menghasilkan teori. Nah, hipotesis tadi sudah ya dijelaskan bahwa itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara dari teori yang dipelajari. Sedangkan sebaliknya, kualitatif ini malah akan menghasilkan suatu hipotesis dan teori baru. Apa yang dilakukan pada orang dengan kualitatif itu akan mengobservasi atau melakukan penemuan sehingga menghasilkan suatu teori. Pada pendekatan metodologi, penelitian, berpikir dan bersikap ilmiah serta urgensi metodologi penelitian dalam pengembangan iptek, ini merupakan cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti tentang bagaimana merancang atau mendesain riset yang dibuat dan bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Nah, ada 3 pendekatan yang sering dilakukan pada peneliti pemula pada keperawatan. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif. Ini artinya menguji hipotesis, mencari kejawaban atau dugaan sementara, atau menguji dari teori. Sedangkan kualitatif, dia melakukan suatu observasi untuk nanti menemukan hipotesis dan teori baru.
Dan yang ketiga, bisa juga menggunakan mixed method atau campuran keduanya, kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan cara pandang peneliti dalam mengadopsi desain penelitian kuantitatif. Nah, karakteristik desain penelitian kuantitatif, dia meliputi fokus riset yang lebih terperinci. Ya, dapat disebut juga kaku dan statis, dan prosesnya sesuai dengan alur yang sudah disusun sejak awal dan tidak dapat dirubah. Jadi kuncinya adalah kematangan dalam merencanakan. Proposal kita sungguh harus matang. Pendekatan kuantitatif dimulai dulu dengan proses berpikir secara deduktif, secara umum ke khusus, untuk mendapatkan hipotesis. Kemudian melakukan verifikasi data empiris dengan memperhatikan atau mempelajari teori dan menguji hipotesis berdasarkan data empiris serta menarik kesimpulan atas dasar hasil pengujian dari hipotesis tersebut. Idealnya, pendekatan kuantitatif ini sebenarnya akan lebih efektif apabila digunakan pada situasi atau kondisi yang memenuhi kriteria berikut. Nah, yang pertama, masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Artinya, ada kesenjangan antara teori dan fenomena atau praktik yang nyata itu sudah jelas dapat dilakukan penelitian. Kedua, peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Contohnya, populasi ini sangat besar. Misalnya, seluruh rumah sakit mempunyai pasien. Nah, pasien yang ada di rumah sakit itu akan dijadikan target populasi penelitian. Yang ketiga, apabila peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh atau perlakuan atau intervensi atau treatment terhadap subjek tertentu. Contoh, perawat ingin melihat efektivitas dari musik terhadap bagaimana relaksasi pasien sebelum pasien tidur. Nah, ini harus dilakukan suatu perlakuan atau treatment. Kemudian, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian, misalnya di hipotesis itu berbunyi ada hubungan antara efikasi caring atau efikasi diri terhadap kemampuan perawat melakukan caring terhadap pasien. Nah, ini menguji hipotesis. Selanjutnya, jika peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris atau dapat diukur. Kemudian peneliti ingin menguji terhadap adanya suatu keraguan tentang pembenaran pengetahuan, teori, dan produk atau kegiatan tertentu. Ini dengan pendekatan kuantitatif. Ciri-ciri pendekatan kuantitatif biasanya dia menggunakan data numerik atau data yang dapat diamati atau diukur. Maksudnya, data yang dikumpulkan bersifat angka-angka karena dalam proses analisis datanya berbasis matematik, khususnya statistik. Kedua, fokus pada variabel yang dianalisis. Maksudnya, sebelum penelitian dilakukan, peneliti harus terlebih dahulu menentukan variabel penelitian dari sebuah fenomena yang akan dianalisis. Ketiga, menggunakan analisis statistik setelah variabel ditentukan dan datanya dapat dikumpulkan. Maka selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Keempat, peneliti tidak memihak. Di dalam penelitian kuantitatif, seorang peneliti harus menghindari subjektivitas dari subjek dan diteliti. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas merupakan syarat mutlak. Apabila kedua syarat ini terpenuhi, maka hasil penelitian akan akurat. Sebaliknya, apabila keduanya tidak terpenuhi, maka hasil penelitian akan diragukan. Nah, dan yang terakhir kemudian penelitian dengan pendekatan kuantitatif bersifat bebas nilai. Artinya di dalam pendekatan ini peneliti menggunakan nilai-nilai yang universal atau secara umum, sehingga tidak lagi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melekat pada objek yang diteliti. Pendekatan metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Nah, merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi.
Nah, desain penelitian kualitatif dia memiliki beberapa karakteristik atau ciri, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, dan sifatnya mengeksplorasi atau menggali dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Nah, penelitian kualitatif ini menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif ini menurut Sugiono, itu penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan atau cara pandang responden atau informan kita yang menjadi subjek penelitian dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Pendekatan kualitatif akan tepat digunakan untuk meneliti sebuah objek yang memenuhi kriteria berikut. Bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, dan mungkin masih gelap, ya. Kemudian bila peneliti ingin memahami makna di balik data yang tampak, hal ini karena pada dasarnya gejala sosial sering tidak dapat dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh orang. Kemudian bila peneliti ingin memahami interaksi sosial, nah, bila peneliti ingin memastikan kebenaran data, hal ini terkait dengan kenyataan bahwa data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Nah, harapannya melalui berbagai teknik pengumpulan data kualitatif inilah kepastian data bisa lebih terjamin. Bila ingin meneliti juga tentang sejarah ataupun perkembangan. Ciri-ciri pokok penelitian kualitatif terdiri dari yang pertama menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Yang kedua, sifat deskriptif analitik. Yang ketiga, ada tekanan pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Dia bersifat induktif atau khusus ke umum dan lebih mengutamakan makna, ya. Pada pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan campuran atau mixed method, ini melatar belakangi mengapa penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif dikembangkan. Ini berawal dari ketidakpuasan para peneliti setelah mencermati secara mendalam kelemahan yang dihasilkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, menurut Tasakori dan Teddy di 2005, mixed method ini merupakan tipe penelitian umum di mana ada 3 paradigma. Dia akan menggabungkan kuantitatif dan kualitatif serta teknik dari setiap paradigma sesuai dengan ciri khasnya dicampur dalam satu penelitian, satu rancangan penelitian. Kemudian menurut Lofgren mengungkapkan bahwa penggabungan dilakukan pada fase yang berbeda dalam proses penelitian, ya. Nah, kemudian bersikap ilmiah. Perawat sebagai peneliti untuk dapat bersikap ilmiah harus menerapkan berpikir ilmiah. Nah, bersikap ilmiah, peneliti melakukan penarikan suatu kesimpulan dari hasil pengkajian harus menggunakan jalan berpikir, baik itu induktif maupun deduktif. Apa urgensi metodologi penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, yang pertama adalah proses pencarian kebenaran yang belum terungkap secara sistematis, meliputi pengumpulan dan analisis informasi data. Nah, yang kedua, penelitian keperawatan ini merupakan suatu proses pencarian kebenaran secara sistematis yang didesain atau dirancang untuk meningkatkan pemahaman kita tentang masalah-masalah atau isu-isu yang terkait keperawatan. Seperti contohnya praktek keperawatan, pendidikan keperawatan, dan administrasi keperawatan. Perkembangan metodologi ilmu pengetahuan
Antara lain ada beberapa fase, yaitu yang pertama fase simulasi. Nah, ini diawali dengan membangkitkan atau bangkitnya gairah penelitian keperawatan. Yang kedua adalah fase individualistis, yaitu di mana perawat secara individu melakukan penelitian mandiri dalam bimbingan ahli statistik atau pakar, ya. Kemudian yang ketiga adalah fase penyatuan, di mana pengembangan jejaring dalam penelitian keperawatan. Dan yang keempat, ada fase keseimbangan, di mana terjadi kolaborasi beberapa hal penelitian ilmiah. Dalam mencari kebenaran, ini digunakan berpikir logis. Berpikir logis didasari pada konsistensi terhadap keyakinan-keyakinan yang didukung argumen yang valid, di mana berpikir logis ini dia berpikirnya lurus, tepat, dan teratur sebagai objek formal logika. Jika sesuai dengan hukum, aturan, dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam logika, agar menghindari berbagai kesalahan dan penyimpangan atau bias. Inilah disebut dengan kebenaran ilmiah. Penelitian keperawatan adalah atau merupakan proses pencarian kebenaran yang belum terungkap secara sistematis, meliputi dari pengumpulan dan analisis informasi data, riset keperawatan, proses pencarian kebenaran secara sistematis didesain untuk meningkatkan pemahaman kita tentang isu-isu yang terkait dengan keperawatan. Tadi sudah, yaitu tentang praktik keperawatan, pendidikan keperawatan, dan administrasi keperawatan. Nah, ada sejarah penelitian keperawatan yang awalnya dimulai pada zaman Florence Nightingale di tahun 1960-an. Contohnya, Florence Nightingale ini selalu membuat laporan mengenai faktor-faktor yang berdampak pada kesakitan dan kematian prajurit Inggris selama Perang Rhine, dipublikasikan dalam Note on Nursing di tahun 1856. Nah, kemudian pengembangan pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia di tahun 1950-an, kemudian ada jurnal penelitian research terbit di tahun 1963, sampai sekarang International Journal Nursing Studies, Canadian Journal of Nursing Research. Ini berkembang. Nah, kemudian sejak tahun 1970-an, perkembangan teori keperawatan dan masalah-masalah keperawatan muncul juga jurnal di tahun 1970, di mana artikel-artikel tentang keperawatan itu diterbitkan. Sampai di tahun 1980 ada applied nursing research sampai dengan evidence-based nursing yang didasari evidence-based medicine. Nah, mulai ada perhatian untuk mengaplikasikan temuan penelitian ke dalam praktik keperawatan, kemudian pengembangan lembaga penelitian yang berfokus pada keperawatan pasien, ya. Nah, sampai dengan adanya database-database seperti PubMed, CINHL, ya, Cochrane, gitu. Nah, kemudian di keperawatan Indonesia di Universitas Indonesia di akhir tahun 1990-an, kemudian di Depkes, dukungan terhadap riset keperawatan melalui riset pembinaan tenaga kesehatan. Sampai saat ini di Indonesia masih masuk dari fase simulasi, yaitu membangkitkan gairah riset keperawatan dan aplikasinya dalam praktik keperawatan. Nah, proses riset itu diawali dengan penentuan masalah penelitian. Nah, tentu dalam penentuan masalah penelitian ini, seorang peneliti harus mendasari diri atau memasukkan berbagai input pada diri terkait dengan literatur atau tinjauan teori. Nah, kemudian menguasai konsep dan teori perlu. Tinjauan teori ini nanti akan membantu kita dalam kepekaan terhadap masalah yang ada di lapangan. Nah, kemudian rumusan hipotesis, desain riset, pengumpulan data, bahkan nanti ada analisis atau interpretasi dari data laporan. Hal apa saja yang bisa salah dalam penelitian? Yaitu yang pertama, pengumpulan data atau informasi. Yang kedua, pastinya studi pustaka atau kajian dokumentasinya itu tidak dalam. Nah, hanya beberapa itu tidak cukup, ya, harus banyak dan pastinya mendalam. Kemudian juga sering salah penulisan di makalahnya, menggunakan bahasa-bahasa yang
ilmiah atau kecenderungan menggunakan bahasa yang persis sama seperti penelitian sebelumnya atau disebut dengan plagiat. Ada juga pengertian yang salah tentang penelitian, yaitu bekerja selalu menyendiri di laboratorium, perpustakaan, atau sudah tidak lagi bersama-sama dalam kehidupan sosial di kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah pengertian yang salah tentang riset. Ya. Kemudian klasifikasi penelitian. Nah, klasifikasi dalam memperoleh hasil-hasil penelitian itu ada caranya, yaitu yang pertama ini harus dilakukan dengan proses yang sistematis, objektif, dan formal di mana ada data numerik yang dapat diukur dan diamati digunakan untuk mendapat informasi. Kemudian jenisnya berbagai macam, yaitu penelitian deskriptif, penelitian korelasi, penelitian kuasi eksperimen, dan penelitian eksperimen. Nah, pada ruang lingkup penelitian keperawatan ini dikembalikan kepada individu perawat masing-masing di mana dia berkarya. Nah, ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman mahasiswa untuk menentukan mana sesuai dengan minatnya, yaitu yang pertama keperawatan medikal bedah, yang kedua keperawatan maternitas, yang ketiga keperawatan anak, yang keempat keperawatan jiwa, kelima keperawatan gerontik, kemudian keperawatan keluarga, keperawatan komunitas, manajemen keperawatan, dan pendidikan keperawatan. Nah, untuk tren atau peluang penelitian keperawatan terkini, ini ada beberapa, yaitu ada perkembangan filosofikal keperawatan dan teori, kemudian terapi komplementer dan alternatif, kemudian keragaman budaya pada proses keperawatan, kemudian keperawatan holistik pada pendidikan keperawatan, kemudian keperawatan holistik, kebijakan keperawatan holistik, kemudian manajemen keperawatan, spiritualitas dalam keperawatan, kemudian intervensi keperawatan, aplikasi keperawatan holistik di berbagai clinical setting, dan kualitas keperawatan. Nah, peran perawat pada riset keperawatan, nah, jika dia diploma 3 keperawatan, ini dapat membantu untuk mengidentifikasi masalah karena sering bersama dengan pasien ya pastinya, kemudian membantu pengumpulan data. Nah, ini dapat kita ajak untuk membantu dalam pengumpulan data, kemudian kan menggunakan hasil riset di lapangan dengan pengawasan. Sedangkan di tahap sarjana, dia akan mengkritisi penemuan penelitian dan menggunakan hasil penelitian di lapangan atau di lahan praktik. Untuk tingkat magister, ini berkolaborasi di proyek penelitian, kemudian menyediakan keahlian klinik untuk penelitian. Nah, di tahap doktor, dia mengembangkan ilmu dan teori keperawatan melalui penelitian, melakukan penelitian yang didanai secara mandiri. Nah, untuk postdoktoral, dia mengembangkan dan mengkoordinir program riset yang didanai. Untuk klasifikasi penelitian keperawatan, penelitian kuantitatif ini yang dimana menekankan proses yang sistematis, objektif, dan formal, di mana data numerik digunakan untuk mendapatkan informasi. Jenisnya ada beberapa, yaitu penelitian deskriptif, penelitian korelasi, penelitian kuasi eksperimen, dan penelitian eksperimental. Nah, dalam cara mendapatkan ilmu dalam riset keperawatan, penelitian kualitatif ini sifatnya subjektif dan sistematik juga digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup dan memberikan mereka arti. Jenisnya kalau penelitian kualitatif bisa penelitian fenomenologikal, penelitian grounded theory, penelitian etnografi, dan penelitian sejarah. Nah, untuk karakteristik atau ciri penelitian keperawatan, ini merupakan salah satu bagian dari bidang keperawatan, temanya. Kemudian tujuannya pasti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan. Fokusnya adalah hubungan perawat dengan pasien, ya. Kemudian partisipan objek atau subjek yang dilibatkan adalah pasien dan sumber daya masyarakat, mengulas permasalahan yang tengah terjadi. Nah, untuk struktur disiplin ilmu keperawatan, ada falsafah keperawatan, ini menjadi dasar kita, ada paradigma keperawatan, ada model konseptual dan grand teori, ada teori-teori keperawatan, dan middle range teori.
Apa hubungan teori dan konsep dasar keperawatan, praktek keperawatan, dan penelitian? Nah, seorang perawat itu sebelum melakukan praktek keperawatan, dia harus menguasai teori dan konsep keperawatan. Nah, teori dan konsep keperawatan ini diterapkan dalam praktek keperawatan. Untuk dapat mengevaluasi prakteknya sudah sesuai dengan standar atau tidak, ini patut dilakukan penelitian keperawatan. Hasil dari penelitian keperawatan ini akan nantinya membenarkan atau menguatkan dari penelitian atau malah mengkontradiktori teori yang dilakukan sehingga dapat diperbaiki kembali dengan riset lagi selanjutnya. Gitu. Ini sudah tadi ya Bapak dan Ibu sudah dijelaskan bahwa ada keperawatan medikal bedah sebagai lingkupnya yang dapat kita rangkum menjadi 3 hal. Ada keperawatan dasar, ada keperawatan klinik, dan ada keperawatan komunitas. Silakan ini nanti akan menjadi suatu ide atau cara kita memfokuskan diri di mana nanti kita minati pada lingkup keperawatan yang ada. Nah, ada kegunaan dari penelitian Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama adalah evidence-based nursing atau praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti, kemudian proses pembuat keputusan klinik di mana menggunakan hasil dari penelitian terbaik, keahlian klinis pilihan pasien dalam konteks pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia. Kemudian intervensi dalam pelayanan kesehatan didasarkan pada bukti dan fakta terbaik berdasarkan temuan ilmiah. Satu pendekatan yang dilakukan oleh perawat dengan menggunakan literatur dan teknologi terbaru dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Nah, kegunaan penelitian juga akan memperkuat dasar-dasar keilmuan yang nantinya akan menjadi landasan dalam kegiatan praktek klinik, pendidikan, dan manajemen keperawatan. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan keperawatan melalui pemanfaatan hasil penelitian ilmiah, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan pelayanan keperawatan, serta memahami fenomena secara profesional sehingga dapat menyusun perencanaan, memprediksi hasil, pengambilan keputusan, dan meningkatkan perilaku sehat pasien. Jadi kesimpulannya, bahwa riset keperawatan adalah untuk mencari kebenaran yang sistematis pada tingkat praktik, pendidikan, dan administrasi keperawatan. Riset diawali dengan adanya masalah yang kemudian ditinjau secara literatur, dilanjutkan dengan metodologi penelitian. Nah, peran perawat sebagai peneliti menjadi penting guna meningkatkan kualitas layanan keperawatan dan pendekatan penelitian keperawatan untuk mendapatkan informasi dari klien dapat dilakukan melalui pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta penelitian mixed method. Ini referensi yang saya gunakan. Silahkan nanti menjadi bahan. Terima kasih dan mari kita berdiskusi.